Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas atau belajar tentang hukum adat perkawinan. Sebelum memulai tentang materi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Oke, yang pertama yang harus kita ketahui adalah makna dari perkawinan. Apa sih itu perkawinan sendiri? Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia dan bekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sedangkan perkawinan dalam hukum adat sendiri ini memiliki arti yang cukup luas atau berbeda dari arti perkawinan pada umumnya, yaitu bukan hanya kepentingan atau peristiwa penting bagi makhluk yang hidup saja atau keluarga yang hidup, akan tetapi sebuah peristiwa yang penting bagi kerabat yang telah tiada juga atau bagi arwah-arwah para leluhur nenek moyangnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang pengertian perkawinan berdasarkan hukum adat adalah suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang membawa hubungan yang lebih luas, yaitu antar kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Itu secara garis besarnya tentang makna hukum adat. Yang kedua adalah sifat hukum adat. Bagaimana sih sifat-sifat hukum perkawinan adat khususnya? Yang pertama adalah patrilokal, yang kedua adalah matrilokal, dan yang ketiga adalah dengan cara lain. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan patrilokal ini sendiri? Patrilokal merupakan ketika setelah atau usai melangsungkan acara perkawinan atau upacara perkawinan, maka si perempuan ini, si mempelai perempuan akan tinggal untuk sementara atau selamanya di kediaman si laki-laki. Istilahnya si yang wedok, yang perempuan ini ngikut si laki-laki gitu. Nah, untuk yang matrilokal sendiri, setelah acara perkawinan itu, maka tidak ada kewajiban atau keharusan bagi perempuan untuk mengikut untuk ada di kediaman si laki-laki, akan tetapi laki-laki ini nih yang nantinya akan ikut ke kediaman si istri atau keluarga si istri. Dan yang ketiga adalah dengan cara lain. Dengan cara lain ini biasanya dipakai oleh generasi sekarang karena sudah ada pelunakan dan lain sebagainya itu, maka upacara perkawinan boleh dilakukan di mana aja tergantung kesepakatan. Dan biasanya setelah acara perkawinan itu mereka membina rumah tangganya sendiri, jadi tidak ikut ke keluarganya masing-masing itu, jadi sudah punya rumah sendiri dan sebagainya itu. Kemudian setelah sifat perkawinan ada sistem perkawinan hukum adat. Yang dimaksud dengan sistem hukum perkawinan ini di hukum adat tuh ada 3. Yang pertama adalah endogami, yang kedua adalah eksogami, dan yang ketiga adalah euterogami. Nah, yang endogami ini apa sih sebenarnya? Yaitu seseorang hanya boleh diperbolehkan untuk kawin ataupun menikah dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Tidak boleh nih dia dari suku keluarga orang lain, dia harus dari sukunya dia sendiri. Kemudian yang eksogami ini kebalikannya, di mana seseorang itu diwajibkan untuk kawin ataupun menikah dengan suku lain seperti di daerah Gayo, kemudian Sumatera Selatan dan lain sebagainya itu. Nah, yang terakhir adalah eleuterogami, yaitu tidak ada nih larangan nggak boleh kawin dengan suku dari keluarga sendiri atau harus dengan keluarga orang lain, tapi di dalam eleuterogami atau yang sistem perkawinan ketiga ini itu larangannya hanya bersifat berkaitan dengan ikatan kekeluargaan, kayak misal nggak boleh menikahi ibu tiri atau nggak boleh menikahi saudara bapak gitu.
Jadi unsur kekeluargaannya yang lebih dominan atau larangannya ada di situ gitu. Kemudian ada namanya bentuk-bentuk perkawinan dalam hukum adat. Yang pertama adalah perkawinan jujur. Mungkin kalau misalkan kita sudah jarang ya, ada namanya mungkin ada beberapa keluarga yang mengharuskan adanya perkawinan jujur atau memberikan si laki-laki ini memberikan pemberian baik berupa uang maupun berupa barang. Nah, perkawinan jujur ini kalau misalkan di masyarakat hukum adat ini biasanya pemberinya itu berupa hal-hal yang magis. Kenapa? Karena ketika si perempuan ini dibawa oleh laki-laki dari keluarga si perempuan, atau maksudnya keluarga si perempuan ini kan dia kehilangan sosok anaknya ini, makanya dengan memberikan benda-benda yang bersifat magis itu bisa menjaga keseimbangan batin, keseimbangan magis si keluarga yang ditinggalkan. Kemudian ada namanya semendo, biasanya ada di sistem yang matriarkal. Nah, sistem perkawinan ini biasanya karena adanya perkawinan darurat. Perkawinan darurat itu yang seperti apa? Misal ketika si perempuan ini sulit untuk mendapatkan jodoh, atau ketika si laki-laki ini tidak bisa memberikan perkawinan jujur itu tidak bisa memberikan sesuatu barang ataupun uang, maka ada namanya perkawinan semendo. Kemudian yang ketiga adalah perkawinan bebas. Perkawinan bebas ini ya udah tidak melihat, tidak menuntut adanya pembayaran dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari perkawinan adat itu sebenarnya apa sih? Kenapa banyak syarat-syaratnya? Kenapa banyak yang dilengkapi, bahkan harus membayar yang jujur itu? Nah, tujuannya yang pertama adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau garis keibuan, untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga ataupun kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan gitu. Kemudian tujuan dari yang hukum adat patrilineal ini yaitu mempertahankan garis keturunan bapak, dan sebaliknya untuk yang matrilineal untuk mempertahankan garis keturunannya si ibu itu. Nah, setelah kita tahu nih bentuk perkawinan hukum adat, kemudian bentuk perkawinan itu adalah merupakan penjelasan dari saya. Teman-teman bisa mencari informasi tentang sistem perkawinan di dalam hukum adat yang lebih banyak lagi, baik di buku, baik di internet, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.